Uqbah bin Amr, dia mengatakan, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man najat, wahai Rasulullah, apa yang bisa menyelamatkan kita? Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika lisanaka, jagalah olehmu lisanmu, wal yasa' baitaka, luaskan rumahmu, wabki ala khati'ataka, menangislah atas kesalahan-kesalahanmu, wa inna ab'adan nasi ilallahi al-qalbul qasi, sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang memiliki hati yang keras. Hati yang keras. Ini hadis yang mengakhiri pembahasan tentang qadful muhsanat, hukum orang yang menuduh wanita baik-baik, laki-laki baik-baik, mukmin mukminat melakukan perbuatan keji, perbuatan zina. Kalau tidak bisa menghadirkan saksi, maka ia akan mendapatkan sanksi di dunia berupa hukuman jilid 80 kali, dan di yaumil kiamah nanti dia akan mendapatkan azab yang pedih. Dia juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus hati-hati dalam mengungkapkan kalimatnya. Kalau sekarang tidak mengungkapkan kalimatnya, menulis dan menulis dan menyebarkan informasinya, nah itu juga harus hati-hati. Enggak ngomong sih, cuman nge-share, nah itu sama aja tuh. Kita harus hati-hati. Ini dosa ke-21. Bisa dipahami Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu? Gimana jamaah? Bisa pahami? Bisa dipahami Bapak-bapak? Alhamdulillah. Sudah manggut-manggut sih kelihatannya. Sudah terlihat manggut. Bisa pahami? Paham. Gravitasinya cukup tinggi ke bawah. Subuh-subuhnya. Kemudian yang berikutnya dosa ke-22, al-ghulul minal ghanimah, wahya min baitil mali wa minaz zakati. Nah, ini berkhianat, lebih tepatnya berkhianat terhadap amanah dalam mengelola keuangan publik gitu. Mengelola keuangan publik. Sehingga disebutkan di sini ada al-ghanimah. Ghanimah itu keuangan publik. Atau juga baitul mal, atau juga baitul zakat, dari harta zakat. Karena zakat, infak, sedekah, kemudian apalagi ghanimah, kharaj, jizyah, fai, itu dikelola dalam institusi keuangan publik. Pada masa Umar bin Khattab dikelola oleh institusi negara yang dinamakan Baitul Mal. Maka ketika ada amanah mengelola keuangan publik tersebut, maka amanahnya harus ditunaikan. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang. Sehingga penyalahgunaan wewenang itu yang mengakibatkan memperkaya diri sendiri. Sehingga disebutkan al-ghulul. Al-ghul itu adalah mencuri. Mencuri, berkhianat, dia mengambil. Nanti dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi. Beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama, innallaha la yuhibbul khainin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Wa qala ta'ala wa ma kana linabiyyin ayyaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Tidaklah bagi seorang nabi, maka nali nabi ayyahul, melakukan tadi yahul, penyimpangan. Dan siapa saja yang melakukan penyimpangan, pencurian, mencuri, ya tibima ghalla yaumal qiyamah, ia akan datang pada hari kiamat dengan curiannya. Datang dengan hari kiamat dengan barang-barang yang dicurinya. Juga nanti dijelaskan oleh Nabi SAW, ada orang-orang yang mencuri, mengambil keuangan publik, ontaknya diambil, maka pada hari kiamat dia bawa onta tersebut di lehernya, dia bawa kambingnya di lehernya, dia bawa barang-barangnya di lehernya pada hari kiamat. Ini jadi dosa besar jika seseorang itu melakukan penyimpangan dalam mengelola keuangan publik. Tidak mesti dalam bentuk institusi. Kalau sekarang zakat itu ada
ada organisasi pengelola zakat, ada yang dibentuk oleh pemerintah namanya Basnas, tingkat nasional, provinsi, kota, kabupaten, ada yang diinisiasi oleh swasta, oleh masyarakat, namanya lembaga amil zakat LAS. Itu dari mulai nasional, provinsi sampai tingkat kota atau kabupaten. Kalau dalam keuangan publik yang lain adalah di institusi Islam ada juga wakaf, yang dibentuk oleh badan pemerintah BWI, Badan Wakaf Indonesia, atau nazir wakaf yang telah mendapatkan izin dari BWI untuk mengelola wakaf, baik itu wakaf benda tidak bergerak, tanah, bangunan, ataupun benda bergerak, misalnya adalah uang. Sehingga pemerintah menetapkan untuk pengelolaan wakaf uang, maka harus ada izin menjadi nazir wakaf uang, dan uang tersebut disimpan di lembaga keuangan syariah. Itu dalam menjaga supaya tidak terjadi penyimpangan. Atau bisa juga yang sifatnya publik yang lain, keuangan masjid, ada RT misalnya punya, ada ngumpul bendaharanya kan, ada bendaharanya, atau ada BPH-nya, RT, RW, apalagi kelurahan, kecamatan, sampai pada pengelolaan lembaga-lembaga yang lain. Sehingga hukumnya adalah haram dan masuk dalam dosa besar. Kalau dulu ada bencana di Indonesia yang sempat sebelumnya ya, dana bantuan sosial, penyalahgunaan bansos, itu juga masuk dalam kategori sini. Masuk dalam kategori di sini. Karena uang tuyul aja doyan. Uang tuyul ada, dan uang itu nggak kenal saudara. Ya, jamaah sekalian, uang itu nggak kenal saudara. Kadang saudara, kakak, adik, paman, ponakan itu bisa saling bermusuhan karena sebab uang. Ada kan kasusnya kan, gara-gara uang bermusuhan. Bahkan beberapa saya kali konsultasi, kalau sudah bab waris, ini nggak kenal saudara. Yang tadinya kakak adik akur bisa berantem karena bab waris. Yang tadinya pamannya mengayomi bisa nggak akur. Saya yang ngerawat bapaknya, saya kenapa nggak bagian waris? Harusnya saya dapat bagian dong. Ustadz main bagi-bagi aja waris buat anak-anaknya gitu. Berantem tuh. Uang itu nggak kenal saudara. Uang itu kadang memisahkan hubungan. Uang nggak kenal uang itu. Jadi orangnya yang harus memang diperhatikan, diedukasi gitulah ya. Sahih Muslim menyebutkan dari Abi Hurairah, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin fadzakara al-ghulul fa'azamahu wa azama amrahu. Summa qala la alqina ahadukum yaji'u yaumal qiyamati ala raqabati ba'irun lahu rugha yaqulu ya Rasulullah agisni fa aqulu la amliku laka minallahi syai'an qad ablaqtu. Ini hadisnya panjang. Nabi SAW satu waktu menyampaikan pesan kepada para sahabatnya, dan beliau menyebutkan tentang ghulul, tentang pencurian keuangan, tentang pencurian secara umum. Lalu Nabi fa'azamahu, membesarkan perkara pencurian tersebut. Dan Nabi mengatakan pada hari kiamat nanti ada orang-orang yang datang dengan unta. Datang dengan untanya, datang dengan unta yang digantungkan di lehernya. Kemudian unta tersebut dengan suaranya, suara unta, disebutkan suara unta. Unta itu gimana suaranya? Kalau kambing mengembi, ayam berkokok gitu. Nah, unta. Dan suara yang paling jelek itu suara himar, suara keledai. Bapak pernah dengar suara keledai? Wah, suara keledai itu suaranya nggak
Iya, pokoknya dalam Al-Quran suara yang paling gak enak didengar itu suara keledai. Nah itu benar tuh suaranya. Nah ini disebutkan ar-rughah itu suara onta. Lalu dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah tolong aku ya Rasulullah. Dia bawa untanya di lehernya. Lalu kata Nabi, aku tidak memiliki sesuatu yang dapat membantumu karena aku sudah menyampaikan pesan kepadamu tentang al-ghulul. Jangan mencuri barang orang lain, jangan mencuri keuangan publik gitu lah. Kalau pencurian nanti ada bab khusus setelah ini. Jangan melakukan itu. Sudah aku sampaikan tapi kau melakukan itu. Lalu datang lagi orang yang membawa kudanya di lehernya. Dengan kuda, kalau kuda suaranya ya begitu suara kudanya. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah tolong aku, bantu aku. Kata Nabi, aku tidak bisa melakukan apapun untuk membantumu karena aku sudah menyampaikan bahwa jangan melakukan perbuatan tersebut. Datang lagi orang yang membawa syat, membawa domba dengan mengembik dombanya di lehernya kepada Nabi, lalu mengatakan, ya Rasulullah tolong aku, bantu aku. Lalu kata Nabi, la amliku laka aminallahi syai'an, aku tidak memiliki apa-apa yang bisa membantumu. Qad ablagtuka, aku sudah sampaikan kepadamu. Datang lagi orang yang membawa barang curiannya, sehingga kata Nabi enggak bisa bantu. Datang lagi orang yang di lehernya membawa riqa yukhaffiq, ya sejenis emas, perak gitu ya. Lalu kata Nabi, aku tidak bisa juga membantu membantumu karena sudah aku sampaikan. Jadi orang-orang yang melakukan pencurian itu datang kepada Nabi mengatakan nggak bisa membantunya. Oriqat tukhafik itu adalah baju qimash, baju-baju hasil curiannya. Jadi yaumil kiamah udah nggak bisa lagi meminta tolong dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia datang, faman akhadha syai'an min hadil anwa al madhkurah minal ghanimah qabla an tuqassima bainal ghanimin aw min baitil mal bi ghairi idznil imam aw min zakat alati tajma'u lil fuqara jaa yaumal qiyamati hamilahu ala rukbatihi. Siapa saja yang mengambil barang-barang yang tadi dari harta ghanimah sebelum dibagi-bagi, ghanimah banyak sebelum dibagi diambil duluan, atau harta dari baitul mal sebelum minta izin dari imamnya, atau harta zakat yang dikumpulkan untuk para fuqara diambil duluan, maka barang tersebut dia akan datang pada hari kiamat membawa barang curiannya.